Shalom, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Topik renungan inspirasi pada hari ini adalah membina hubungan suami istri. Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose bab 3 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu, sepasang suami istri dari satu gereja merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-50. 50 tahun bukanlah masa yang singkat. Bagi mereka yang masih sehat dan sempat merayakan Golden Wedding Anniversary, tentunya merasa sangat bahagia, apalagi ahli keluarga mereka yang terdekat. Mengapa tidak? Mereka yang berbahagia itu nampaknya tidak penat, tetapi justru masih sanggup untuk memberi perhatian dan kasih sayang untuk tahun-tahun berikutnya. Saudara, bercakap tentang perkawinan, di Malaysia ada juga perkawinan yang tidak bertahan lama. Berikut beberapa data tentang hal ini merujuk kepada statistik perkawinan dan perceraian di Malaysia tahun 2018. Dilaporkan bahwa 206.253 perkawinan yang terdaftar secara sah dengan 50.356 kes perceraian dari jumlah tersebut. Umur pada masa perceraian yang paling umum adalah di antara 25 tahun sehingga 39 tahun. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perceraian mudah berlaku? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena terdapat berbagai faktor yang boleh mempengaruhi hubungan di antara suami dan istri. Antaranya adalah faktor umur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan agama, serta ada juga faktor-faktor lain yang boleh menghancurkan perkawinan. Persoalan hidup yang berbagai ragam sebenarnya terlalu umum karena itu adalah bahagian dari hidup manusia di dunia. Walaupun demikian, persoalan yang kecil boleh menjadi besar dan persoalan yang bagaimanapun boleh menghancurkan rumah tangga jika tidak segera diatasi. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan akan mudah hancur jika tidak ada ikatan yang kuat di antara suami dan istri, serta komunikasi yang baik dan jujur di antara keduanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang dibaca sebentar tadi adalah ayat yang sering dibahas sebagai pedoman hidup keluarga di kalangan orang percaya, tetapi juga ayat yang sering menjadi perselisihan faham di antara suami dan istri. Mengapa demikian? Ayat itu mengatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami dan seorang suami harus mengasihi istrinya. Bagi sebahagian wanita, kata tunduk sering difahami sebagai kesediaan untuk menjadi seperti hamba yang mahu melakukan apa sahaja yang diminta oleh tuannya. Selain itu, sebahagian orang menyangka bahwa istri harus menuruti apa sahaja yang diingini suami, walaupun bukan perkara yang betul atau yang baik. Tambahan lagi, ada orang Kristen yang berpendapat bahwa tidak seharusnya seorang istri merasa lebih pandai, lebih mampu, atau lebih bijaksana
dari suaminya. Saudara, di zaman modern ini, banyak wanita yang berpikir bahwa ayat tersebut sudah ketinggalan zaman. Bagi sebahagian wanita, keharusan untuk tunduk itu dianggap sebagai penyebab kekacauan rumah tangga. Pada pihak yang lain pula, ada yang berpendapat bahwa kekacauan rumah tangga terjadi karena istri yang selalu tunduk sehingga suaminya bebas untuk melakukan apa sahaja yang diingininya. Saudara, hubungan di antara suami dan istri dalam Alkitab ternyata digunakan untuk melambangkan hubungan di antara jemaat dan Kristus. Seperti indahnya hubungan di antara jemaat dengan Kristus, begitu juga hubungan di antara istri dan suami boleh menjadi indah dan kekal jika mereka menyadari fungsi masing-masing. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengasihi istrinya seperti Kristus sudah lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk jemaatnya. Seorang istri yang merasakan besarnya kasih dan dedikasi seorang suami akan dapat menghormati dia. Hal ini serupa dengan jemaat yang mengasihi Kristus karena dia lebih dahulu berkorban. Seorang istri dengan senang hati mahu memberikan kesempatan kepada suaminya untuk memimpin rumah tangga. Ini seperti jemaat yang menuruti pimpinan Kristus. Saudara, kenyataannya ramai suami yang tidak sadar bahwa dia harus mencontohi Kristus yang mahu berkorban untuk jemaatnya. Mereka lupa bahwa jika mereka mahu menjadi pemimpin, itu bukanlah berarti menjadi majikan. Seorang suami yang baik akan mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, sama seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Pada pihak yang lain, ada juga istri yang selalu berfungsi sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan dengan memandang rendah kemampuan seorang suami. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan suami istri menurut Alkitab bukanlah seperti yang diajarkan oleh dunia. Pada masa ini, orang cenderung untuk menuntut haknya dan dengan demikian mudah jatuh ke dalam perselisihan. Jika suami hanya menuntut ketaatan istri dan istri hanya menuntut kesabaran dan kasih sayang suami, hidup rumah tangga hanya berisi tentang tuntut-menuntut. Sebaliknya, hidup suami istri menurut Alkitab adalah berdasarkan kewajiban. Saudara, baik suami ataupun istri harus ingat akan kewajiban mereka dan lebih dulu berbuat baik bagi yang lain. Baik suami ataupun istri harus sadar bahwa setiap orang mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Kekuatan hidup rumah tangga adalah berdasarkan kasih dan kemurahan hati setiap pasangan. Inilah kunci keberhasilan dan kebahagiaan rumah tangga. Saudara, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-20 ayat yang ke-35 berkata, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Kiranya renungan inspirasi ini memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berfirman. Tanamkan di dalam setiap hati kami agar menjadi pedoman, khususnya menguatkan hubungan suami istri. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.